Renungan seiman pada malam hari ini yang ditulis oleh Dr. Kathleen Dewijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf berjudul Tingkah Laku Orang Kristen. Dan ayat intinya diambil dari buku Galatia 2 ayat 20 yang bunyinya adalah, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Kehidupan kekristenan adalah suatu kehidupan yang baru. Oleh sebab itu, tingkah laku orang Kristen atau gaya hidup orang Kristen seharusnya merupakan gaya hidup seorang pengikut Kristus yang timbul sebagai satu akibat, sebagai satu sambutan, atau akibat perasaan bersyukur kepada keselamatan agung Allah melalui Kristus. Paulus dalam buku Roma 12 ayat 1 dan 2 menghimbau kepada semua orang Kristen dengan mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Oleh karena itu, orang Kristen haruslah dengan sukarela menjaga dan mengembangkan kemampuan mental, jasmani, dan rohani mereka agar dapat menghormati pencipta dan penebus mereka. Kristus berdoa yang tertulis di buku Yohanes 17 ayat 15 dan 16, "Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia." Bagaimana pula seorang Kristen dapat sekaligus berada di dunia ini dan pada saat yang sama terpisah daripadanya? Bagaimanakah sebenarnya gaya hidup orang Kristen yang berbeda dari dunia ini? Orang Kristen haruslah memiliki gaya hidup yang berbeda. Bukan hanya sekedar untuk menunjukkan adanya suatu perbedaan, melainkan karena Allah sendiri telah menghimbau mereka untuk hidup menurut prinsipnya. Gaya hidup yang dimintanya agar mereka hidupkan membuat mereka mampu meraih potensi penuh sebagai makhluk ciptaannya, serta membuat mereka efisiensi dalam pelayanannya. Menjadi orang yang berbeda dari dunia ini, maka mereka patut memajukan misi mereka, yaitu untuk melayani dunia serta menjadi garam dunia ini dan terang yang menerangi orang sekelilingnya. Nah, apakah gunanya garam bila sudah menjadi tawar, ataupun terang jika tidak berbeda dari kegelapan? Kristus itulah teladan kita. Apabila orang Kristen menghayati hidup seperti orang dunia, maka banyak yang akan menuduh mereka sebagai manusia pelahap dan peminum. Sebagaimana yang tertulis dalam buku Matius 11 ayat 19. Nah, orang Kristen harus secara konsisten menghidupkan suatu kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterapkan Allah, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat membuktikan ia bersalah. Bisa dibaca dalam buku Yohanes 8 ayat 46. Kiranya gaya hidup kita adalah gaya hidup yang memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.